Sering sekali apa yang kita omongin dia tidak mau dengar. Kok bisa? Ya karena ketika kita berbicara, orang ini berbicara juga. Kita berbicara, orang ini berbicara juga. Dia tidak pernah mau memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara. Dan dia merasa paling benar. Kita bicara sendiri sedikit saja, dia langsung bicara lagi. Nah, terkadang kalau kita bilang, emang nggak bisa ya kasih kesempatan untuk orang lain bicara? Oh ya silahkan bicara. Begitu bicara sedikit saja, langsung dijawab lagi. Nah, sifat seperti ini tidak baik ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada di posisi yang sampai detik ini masih seperti ini, ayo kita sama-sama belajar. Bagaimana cara mengatasinya? Belajarlah untuk kita diam. Lalu apakah situasi seperti ini salah? Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya dan pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya agar bisa mengikuti video-video yang terbaru tersebut. Bapak Ibu Saudara pernah tidak mengalami bagaimana ada orang yang pandai menasihati orang lain, pandai mengajar orang lain, pandai bertutur kata, berbicara tentang Tuhan, mungkin juga pandai ketika menasehati orang lain. Tetapi sering sekali ketika orang tersebut tidak mau dinasehati, tidak mau diberitahu bahwa dia itu salah, bahkan tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, untuk memberikan keterangan, untuk memberikan penjelasan, merasa diri sendiri yang paling benar. Ketika kita menghadapi orang seperti ini, rasanya gregetan gitu ya. Rasanya keselnya minta ampun gitu kan. Kalau dibilangin tidak bisa, tapi kalau bilangin orang lain jago. Nah, orang-orang seperti ini seringkali dia tidak merasa bahwa dirinya salah. Dia selalu merasa bahwa dirinya yang paling benar. Dia merasa bahwa apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, itu yang paling benar, dan orang lain kalau menurut pemikiran dia salah, ya jelas salah. Tidak sedikit orang yang seperti ini. Sampai saat ini banyak orang percaya yang masih memiliki sikap seperti ini. Bahkan bukan hanya jemaat, aktivis, bahkan hamba-hamba Tuhan pun banyak yang memiliki sifat dan karakter yang seperti ini. Ketika kita menghadapi orang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Terkadang ketika kita memberitahu, menasehati, itu semua seperti kita berbicara sama tembok. Sering sekali apa yang kita omongin dia tidak mau dengar. Kok bisa? Ya karena ketika kita berbicara, orang ini berbicara juga. Kita berbicara, orang ini berbicara juga. Dia tidak pernah mau memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara. Dan dia merasa paling benar. Kita bicara sendiri sedikit saja, dia langsung bicara lagi. Nah, terkadang kalau kita bilang, emang nggak bisa ya kasih kesempatan untuk orang lain bicara? Oh ya silahkan bicara. Begitu bicara sedikit saja, langsung dijawab lagi. Nah, sifat seperti ini tidak baik ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada di posisi yang sampai detik ini masih seperti ini, ayo kita sama-sama belajar. Bagaimana cara mengatasinya? Belajarlah untuk kita diam. Lalu apakah situasi seperti ini salah? Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia.
Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mungkin berhadapan dengan orang-orang seperti ini, ingat saja bahwa Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita semua siap. Manusia batinia kita diubahkan, manusia rohani kita semakin didewasakan, bahkan mungkin kita juga mungkin punya kesombongan-kesombongan yang sama ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini, dan Tuhan menggesek kita, mengamplas kita, membersihkannya dengan cara seperti ini. Ingat, manusia menajamkan manusia, ya, besi menajamkan besi. Jadi kita pun harus belajar ketika ada orang-orang seperti ini yang tidak mau dinasehati, tidak mau diberitahu, ya belajar sekarang bagaimana kita, ya udah kita konsentrasi kepada diri kita sendiri, kita belajar supaya bisa berkenan di hadapan Tuhan, supaya jangan sampai justru kita tertular, terimpartasi menjadi sama seperti orang ini. Kita harus belajar dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Memang tidak enak, memang menyebalkan, kadang kita juga harus mengalami sakit hati. Tetapi itu semua sementara. Kita lihat bahwa ini semua buat kebaikan kita semua Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mengalami atau bersentuhan, berinteraksi dengan orang-orang seperti ini, ayolah kita belajar untuk sabar. Ya pasti awal-awalnya akan gagal, saya mengerti itu. Awal-awalnya pasti akan gagal. Pasti kita nggak kuat, kita pasti akan marah, kita terpancing emosi, kita terpancing kesal. Melalui konten ini saya mengingatkan, ayo kita sama-sama saling mengingatkan, kita belajar untuk berubah menjadi seperti Yesus ketika di dunia ini. Kita belajar ketika menghadapi perilaku-perilaku seperti ini, sikap-sikap seperti ini, anggap saja berarti ada sifat di dalam diri kita yang sama seperti orang ini yang kita harus mengerti, dan Tuhan mau tunjukkan melalui setiap peristiwa. Tuhan mau menunjukkan dari setiap keadaan. Nah, kita harus belajar untuk, ya kita belajar untuk tenang, belajar untuk berdiam diri. Berdiam diri bukan berarti kita berdiam diri, tetapi pikiran kita menerawang, pikiran kita emosi, jiwa kita marah, darah kita mendidih dan bergelora, bukan. Berdiam diri di sini kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong berikan kekuatan, Tuhan tolong berikan kemampuan supaya bisa bertahan menghadapi semua peristiwa ini. Minta tuntunan Tuhan. Ingat loh, Roh Kudus pasti menolong setiap kita. Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara terpuruk jauh lebih dalam lagi. Ketika kita sadar, kita berkomunikasi melalui, mungkin kita tidak ngomong komat kamit, kita dalam hati dan pikiran kita berbicara kepada Tuhan, berbicara langsung, Bapa, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat, mampukan aku. Di sini Tuhan akan memberikan penghiburan, pertolongan. Roh Kudus pasti akan bekerja buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ingat loh, kalau kita bisa lulus dalam hal ini, kita akan menghadapi hal-hal yang mungkin jauh lebih besar, hal-hal yang mungkin jauh lebih berat. Peristiwa-peristiwa ini akan melatih kita, membantu kita, menguatkan kita menghadapi setiap peristiwa, setiap perilaku yang mungkin jauh lebih berat, mungkin jauh lebih besar. Ya, seperti orang kalau lagi ujian kan, ujian kelas 1 beda, ujian kelas 2 beda, ujian kelas 3 beda, kelas 4 beda, kelas 5 beda, kelas 6 beda, kelas 7 beda. Tetapi levelnya ini kan semakin naik. Ujiannya semakin naik levelnya, semakin tinggi, semakin berat. Begitu pula dalam kehidupan kita, ketika menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini, rasanya berat. Tapi ketika kita melewatinya dan lulus berhasil, kita akan menghadapi ujian yang lebih berat lagi. Dan kita akan terbiasa dari yang lebih berat, naik lagi lebih berat, naik lagi lebih berat. Dan kita akan melihat peristiwanya ini semakin terus memuncak. Tetapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan, kedewasaan buat manusia rohani kita akan menjadi semakin bijaksana, kita akan menjadi semakin menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari, Bapak Ibu Saudara, kalau sampai detik ini masih punya sifat, sikap, karakter seperti ini bukan sikap dan karakter yang mencerminkan Yesus hidup di dalam diri kita. Mari kita mencontoh bagaimana ketika Yesus disiksa, difitnahkan yang jahat,
ya dilukan dengan kata-kata yang mengejek, menghina, mencibir, membuli, dia tetap berusaha untuk mengikuti apa yang Bapak inginkan. Dia tidak melawan, dia tidak banyak bicara, dia lebih memilih diam, diam, dan diam. Mari Bapak Ibu Saudara, ayo saat ini saya mengajak, mengingatkan, yuk kita terus menjaga hidup kita, menjaga sikap kita, perbuatan kita, belajar. Memang nggak enak, tetapi lama-lama kita pasti akan bisa melewatinya dengan baik bersama dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, ayo jangan lupa berikan tanda like, silakan tuliskan komentar di kolom komen. Bahkan juga jangan biarkan berkat ini ada di tangan Bapak Ibu Saudara, tapi share dan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka juga diberkati. Jangan lupa dukung saya dengan klik subscribe, klik loncengnya, aktifkan semua notifikasinya. Tuhan memberkati, salam transformasi.